Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di mabar kita kali ini masih dalam kitab Tarikh Sunnah. Ya, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas poin 5 ya. Kita ulang kembali karena kemarin belum selesai gitu. Jadi ana ngulang dari awal. Poin 5, mukhatabatihi sallallahu alaihi wasallam linnasi ala qadari uqulihim. Jadi bagaimana sih Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan para sahabatnya, ketika Rasulullah mengajarkan. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhatibu kulla qaumin bima yafhamunahu wa bima yakunu fi madarikihim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya itu sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan kadar akal mereka. Apakah mereka itu tergolong dalam orang-orang yang pintar gitu ya, atau di bawahnya. Fayuhimu wa yukhatibul badawi jafi bima yunasibu jafa'uhu wa qiswatuhu ma'ar rifqi bihi wa ta'limihi bil asrahi lahu. Nah, jadi apa tuh namanya, penyampaian Rasulullah itu disesuaikan dengan para sahabatnya. Kalau misalkan Rasulullah itu, berbicara dengan sahabat yang pintar, maka, akan beda kata-katanya atau pemahamannya, atau yang sesuatu yang disampaikannya. Tapi beda lagi ketika eee, me Rasulullah itu, dengan orang Baduy misal, mereka itu yang awam, yang tidak tahu apa-apa gitu, itu beda lagi. Wa yafhamul hadari bima yulaimu hayati wa bi'atihi, jadi menyesuaikan, lingkungan mereka. Kama kana yara'i tafawatul adhan wa ta'addudil a'raf. Kenapa? Karena setiap para sahabat itu beda-beda pemahamannya, beda-beda pemikirannya, beda-beda lingkungannya. Wadzalika kay yakunu athbata lamma yuhdis bihi wa anfa'. Kenapa kok beda-beda juga Rasulullah? Agar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sampai dan para sahabat itu mendapatkan manfaat gitu. Wa qad tamayyazati sunnah bidzalika li'annaha tukhatibu aqwaman muta'addidin tatafawatu afhamhum wa a'rafahum. Ya tadi, karena mereka itu berbeda pemahamannya dan pengetahuan. Contohnya, Marwahu an Abi Hurairah fil hadisil muttafaq alaih anna a'rabiyan ata Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah inna imra'ati waladat gulaman aswada. Ini kemarin yang kita sudah bahas, ada seseorang gitu ya, A'rabi itu melahirkan, istrinya itu melahirkan anak tapi anaknya itu hitam. Nah, kemudian A'rabi ini dia nggak suka dengan kelahiran anaknya. Maka Nabi SAW itu bertanya kembali, apakah kamu memiliki ibil gitu ya? Ya gitu. Maka terus kata Rasulullah, "Apa warnanya?" "Merah," gitu. "Apakah di sana ada aurak?" Nah, aurak di sini dia adalah kehitam-hitaman gitu ya. "Iya betul," gitu. Wa fi riwayati ukhra, nah di situ Rasulullah itu sebelum ke hadis setelahnya, di situ Rasulullah mau, apa tuh namanya, menyampaikan gitu loh, ketika kamu memiliki atau istrimu melahirkan anak yang hitam, maka terimalah gitu. Sebagaimana engkau menerima, untamu yang, apa namanya, warnanya itu ya udah begitu gitu, ada merah terus kehitam-hitaman gitu. Nah, wa fi riwayatin ukhra li Muslim aidan qala inna fiha lawurqan qala fa anna ataha dzalik qala asa an yakuna naza'ahu irqun qala sallallahu alaihi wasallam wa hadza asa an yakuna nazahu irqun. Nah, jadi begitu cara Rasulullah, apa tuh namanya, menyampaikan menyampaikan atau bermukhatab dengan orang-orang, jadi menyesuaikan gitu. Wa min amsilati mukhatabatihi sallallahu linnas ala qadri fahmihim aidan. Contohnya lagi apa? Sya'nuhu ma'asyab alladhi arada an yu'dhina lahu fi zina. Jadi ketika itu ada seseorang yang eee, arad ingin an yu'dhana lahu, ingin izin untuk berzina. Fahamalahu sallallahu alaihi wasallam bi uslubihi wa qiyasi ala imtina'ihi bal wa an tafkir fihi bal wa asa istiqamatihi tammah. Nah, disitulah Rasulullah menggunakan uslub atau, cara. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berzina, maka Rasulullah tuh nggak langsung bilang, "Haram, nggak boleh gitu," enggak. Tapi lihat dulu, orangnya, dan Rasulullah menggunakan uslub yang bagus gitu. Coba kita baca.
Ruwiyal Imam Ahmad wa Tabarani an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, "Inna fata syabban atan Nabi faqala, ya Rasulullah." Jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, i'dzan li bizina, izinkanlah aku untuk berzina." Faqbalal qaum alaihi fazajaruhu. Qalu, "Mah, mah," kata Rasulullah, kayak, gitulah. Faqala innuh, apakah, apa tuh namanya, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bilang, eee, "Innuhu," ibaratnya pergi gitu ya, pergi dari hadapanku. Fadana minhu qariban qala fajalasa qala atuhibbuhu li ummik. Nah, ketika Rasulullah bilang pergi, lalu mendekatlah Rasulullah gitu ya, mendekat, maka, si laki-laki itu disuruh duduk dan ngobrol bersama Rasulullah. Apa obrolannya? Qala sallallahu, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah kamu mencintai ibumu? Qala, "La wallahi," eee, tidak. "Wa ja'alani Allahu fida'aka." Qala, "Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim." Terus kata Rasulullah, "Nggak ada orang yang nggak mencintai ibunya." Qala, "Afatuhibbuhu li ibnatik?" Apakah kamu mencintai, anakmu? Qala la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Qala walan nas yuhibbunahu li banatihim. Jadi nggak ada orang yang nggak suka sama anaknya sendiri. Terus dibilang lagi, afatuhibbunahu li ukhtik? Kamu cinta sama saudaramu? Enggak juga sama. Terus kata Rasul bilang, "Wallahi nggak ada orang yang, nggak suka sama saudaranya sendiri. Apakah kamu mencintai paman bibimu gitu ya, wallahi enggak juga, walan nas yuhibbunahu li ammatihim, enggak ada orang yang, apa tuh namanya, enggak ada orang yang enggak suka sama, bibinya. Qala afatuhibbuhu li khalatik, ini bibi dari jalur ibu ya, ja'alani Allah fidaa, qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim, enggak ada orang yang enggak suka atau tidak mencintai bibinya. Qala fawada'a yadahu alaihi wa qala, "Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu." Nah, ketika Rasulullah menanyakan tersebut, semua itu, maka Rasulullah itu menaruhkan tangannya di atas kepalanya dan berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu." Ya Allah, ampuni dia dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, dan, bersihkan atau jauhkanlah, farjinya, jauhkanlah farjinya itu dari zina. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Nah, setelah itu, seorang laki-laki yang tadi minta izin berzina itu tidak pernah lagi melakukan zina, gitu. Nah, di situ kan Rasulullah itu kayak, apa ya, memberikan didikan tapi nggak langsung to the point, diajak berpikir dan lain sebagainya, lalu didoakan, eee, akhirnya si laki-laki itu tidak melakukan zina lagi, gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu, bermukhatab atau berbicara sesuai dengan orangnya gitu. Yaqulu Doktor Hujjaj Al-Khatib, "Laqad ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam usluban ja'ala al-fata yudriku atharu zina fil mujtama'." Nah, di sini Rasulullah menggunakan uslub bagaimana si laki-laki ini mengetahui, bagaimana si laki-laki ini tahu hasil dari zina itu apa gitu, sehingga dia itu, tidak akan melakukan gitu. Wa kaifa anna an-nasa jam'an la yardunahu li anfusihim wa ahlihim kama annahu la yardahu wa li dhawihi mimma hamalu 'ala al-iqtina bi iqla'i anhu. Nah, jadi Rasulullah itu mengumpamakan bagaimana kalau, si zina tersebut tertimpa kepada saudaranya gitu. Wa khairul umur ma kana ad-difa'u ilai min qararatin nafsi gitu. Nah, itu yang poin 6. Poin 5 ya, poin 5. Nah, sekarang poin 6, i'adatul kalimah salasan hatta tafhamu anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah itu ketika mengajar itu mengulang sebanyak 3 kali. Agar apa? Agar si sahabat itu paham. Wa kana min hadis sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi idza takallama nutqil kalimah salasan. Jadi diulang 3 kali, likay yafhamu anhu aw ya'qilu anhu, agar paham, wa likay yasma'hu man lam yasma'hu aw ya'qil wa yatahaqqaq. Atau selain itu Rasulullah itu mengulang agar orang yang nggak dengar, misalkan di perkataan awal itu, ada yang nggak dengar, nah ketika diulang lagi jadi dengar gitu. Entah misalkan sahabatnya itu, apa, oleng atau apa tuh namanya, ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Makanya diulang 3 kali. Aw likai yatasabbatu min kalamihi man yuridu hifdhahu, atau agar orang yang dengarnya itu
sabit gitu. Kalau diulang 3 kali sabit sehingga, para thalib gitu ya, para thalib itu mereka hafal apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farubbama insyaghala bi kalimati an ukhra wa ghairi dzalik wa hatta la yafut ahaduhum ba'dah. Jadi sampai nggak ada yang ketinggalan gitu dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruwiyal Bukhari an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu. Jadi diulang. Rasulullah itu kalau ngajar itu diulang 3 kali sampai paham. Wa idza ata ala qaumin fasallam alaihim sallam alaihim salasan. Nah, begitupun ketika Rasulullah itu datang kepada suatu kaum atau datang, suatu perkumpulan, maka Rasulullah akan mengucapkan salam sebanyak 3 kali gitu. Yang ketujuh apa? Husnu adaihi sallallahu alaihi wasallam mawduhi alfazihi. Nah, cara penyampaiannya itu bagus dan lafadznya itu wadih, jelas. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam an yuhsinal adaa fayafsilu bainal kalimat wa yuwaddihu alfadh hatta yahfadhu anhu wa yafhamhu man yasma'uhu. Nah, jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan, bahasanya itu bagus, cara penyampaiannya jelas gitu ya, sehingga orang yang dengerin itu paham dan hafal. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yasarradul kalam kasaradikum. Jadi Rasulullah itu nggak tergesa-gesa seperti kalian gitu. Walakin idza takallam bi kalami fassala hatta yahfadhu man sami'ahu. Tapi kalau beliau itu berbicara, maka kalamnya itu fasil, jelas, dan sehingga orang dengar itu sampai paham gitu, hafal. Wa fi riwayatihi innama kana nabi yahdisu hadisan law addahu al-'adu li ahsahu. Ya, jadi ketika Nabi menyampaikan suatu hadis, diulang 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 gitu. Kedelapan, ikhtiyarahu al-aisar fi mu'dhamil umur wa ba'dahu anit ta'kid. Nah, Rasulullah itu lebih ketika mengajar itu memilih mana sih perkara-perkara yang, gampang dan mudah diserap oleh para sahabat. Wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam ikhtiyarahul amri al-yasir fi jami' umri. Jadi memilih perkara yang gampang dulu nih. Wa yanhi anit tasydid wa ta'qid, dan menjauhi dari, sesuatu yang rumit. Wa yuridu man atba'ahu an ya'tur rukhas kama ya'tuna al-azaim. Jadi agar orang yang datang ke situ itu mendapatkan kemudahan. Wa yanha anit ta'ammuqi fil ibarah, dan, Rasulullah itu menghindari, lebih apa ya, ta'ammuq itu mendalam gitu, atau ibarat-ibarat yang rumit. Jadi tidak, menggunakan kalimat-kalimat yang rumit gitu, wa tadyiq fil ahkam, dan tidak juga membuat rumit dalam suatu hukum. Wala gharabah fi dzalika kulli fa innahu natiqu bilisani syari'ati samhatil muyassarah. Tapi Rasulullah itu menggunakan kata-kata yang, mudah dipahami. Wa man yata'ammalu siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yajiduha natiqa bidzalika kullih. Nah, bagi orang yang senantiasa mendalami sirah Rasulullah SAW, kita itu akan mendapati itu semua. Fahuwa yaghdibu lil haqqi ahyanan wa yatahallamu ma'al jahil wa yusbiru alaihi bal wa yaruddul adza anhu udhran lahu bijahlihi. Nah, Rasulullah itu, sangat apa ya, sempurna lah ya, ketika dalam pengajarannya itu, tafsil ya, tadi kan menghindari umur-umur atau, bahasan-bahasan yang rumit dan lain sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad bi isnadi shahih an Abi Hurairah qala, dakhala a'rabi al-masjid wan nabi jalisu fa shalla, falamma faragha dzalik Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Nah, ketika itu Rasulullah itu masuk, di masjid ya waktu itu. Nah, masuklah orang A'rabi, Badui gitu ya, orang-orang Badui. Nah, ketika itu Nabi itu duduk dan, sholat gitu ya. Nah, ketika selesai maka, apa tuh namanya, si orang Badui itu berdoa, "Allahummarhamni, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad, wa la tarham ma'ana ahadan." Dan janganlah engkau sayangi selain kita berdua gitu. Faltafata ilaihi Nabi SAW faqala laqad tahajjarta wasi'an falam yalbath an bala fil masjid fa asra ilaihin nas. Nah, ketika selesai itu, si orang Badui itu, apa tuh namanya, tiba-tiba masuk masjid dan, pipis di dalam masjid itu. Nah, ketika melihat, kondisi seperti itu, apakah Nabi langsung, menegur dan lain sebagainya? Enggak. Tapi ketika itu apa, faqala Nabi ahriqu alaihi sajlan min ma'in aw dalwan min ma'in, tsumma qala
innama bu'istu muyassarin wa lam tub'atsu mu'assarin." Nah, ketika melihat, kejadian orang Baduy itu pipis di masjid, Rasulullah itu nggak langsung menarik dan mengeluarkan orang Baduy tersebut, enggak. Tapi selesaikan dulu pipisnya tersebut. Kenapa? Karena kalau ditarik, si orang Baduynya itu nanti pipisnya berceceran ke mana-mana dan itu repot lagi gitu. Tapi apa yang Nabi lakukan? "Ahriqu alaihi sajilan." Biarkan dulu, nah habis itu ambillah air gitu ya, 1 ember gitu. Sajalan min ma'in dari, air gitu ya, kemudian apa tuh namanya, bersihin gitu. Jadi selesaiin dulu si orang Baduy itu pipis, kalau udah pipis si orang Baduy suruh keluar, nah setelah itu pipisnya itu kita bersihin gitu. Kenapa? Karena aku diutus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diutus itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Nah, jadi gitu, cara Rasulullah itu sangat, apa ya, Masya Allah gitulah. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu anha annama qalat ma khuyyira Rasul sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisaruhuma. Nah, jadi ketika Rasulullah dihadapkan dalam 2 perkara, maka Rasul itu akan memilih salah satu yang paling mudah. Malam yakun itman, fa in kana itman kana ab'adun nas minhu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mengambil sesuatu yang sulit, maka orang-orang itu gak bakal mau dengar. Orang-orang itu gak bakal mau ngambil perkara sulit itu. Wa man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun tahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mau hak-hak Allah itu, apa tuh namanya, tidak tersampaikan gitu. Yang mana tadi Islam itu datangnya memang untuk mempermudah, kenapa orang-orang ini malah mempersulit. Nah, Rasul itu nggak mau seperti itu. Sehingga dengan itu maka Rasulullah itu, mempermudah segala urusan. Nah, gitu ya. Nah, mungkin, sampai sini dulu gitu ya pembahasan kita, nggak apa-apa kita sedikit-sedikit yang penting kita paham ya, dan kita bisa amalkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin cukup sekian, mabar kita kali ini. Ihdinas siratal mustaqim, kita tutup istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.